harus tepat waktu dan sebagainya, saling menghormati, saling menghormati. Ya, silakan ya, ditempel, silakan, ayo. Silakan, tempel. Baik anak-anak, kalian sudah menuliskan keyakinan apa yang ingin kalian sepakati bersama-sama di kelas ini, ya. Ya, silakan ditata. Baik anak-anak, ini tadi adalah hasil kesepakatan kalian bersama, yaitu yang paling banyak di sini adalah melaksanakan piket tepat waktu. Jadi ini adalah keyakinan kelas. Ya, namanya adalah keyakinan kelas. Jadi ini adalah hasil kesepakatan kalian bersama, berarti harus kita laksanakan bersama. Oke. Baik anak-anak, ini adalah hasil keyakinan kelas kalian ya di kelas 7A ini, dan kalian yakini bersama, yaitu yang pertama melaksanakan piket tepat waktu. Yang kedua saling menghargai, kemudian yang ketiga menjaga kebersihan, artinya menjaga kebersihan berarti membuang sampah pada tempatnya ya. Kemudian yang keempat tidak berisik saat jam pelajaran, dan kelima tidak boleh bermain HP saat jam pelajaran. Bagaimana menurut kalian, sepakat? Sepakat ya? Coba lagi, apakah kalian sepakat? Sepakat. Jadi kita harus laksanakan ini dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di kesempatan ini, yaitu saya sharing budaya positif materi dari PGP yang saya terima. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, dalam kesempatan ini kita diberikan kesehatan, sehat walafiat, kita bisa hadir di acara ini, serta sholawat dan salam kita panjatkan kehadirat ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu, saya sharing materi PGP, yaitu tentang budaya positif. Tujuannya yaitu kita dapat memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan ya. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif, dan juga memahami konsep budaya positif, dan juga menerapkannya di lingkungan sekolah, dan mewujudkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Berikutnya Bu. Oke. Berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini murid itu memiliki potensinya masing-masing, memiliki kemampuannya masing-masing, jadi memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita itu hanya menuntun, kita itu hanya sebagai pampong, sebagai among bagi murid-murid kita. Kemudian selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Atau dalam kata lain bahwa budi pekerti itu adalah perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Kemudian untuk mewujudkan tujuan pendidikan perlu ditanamkan budaya positif di lingkungan sekolah sehingga anak dengan segala kodratnya merasa aman, nyaman,
pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Di sini Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Seorang petani itu menanam padi, misalnya menanam padi, dia dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia hanya menuntun tumbuhnya padi. Dia menjaga lingkungannya, memupuk, kemudian memelihara, ngasih air dan sebagainya. Begitu pula hal ini berarti dalam pemahamannya bahwa sekolah itu diibaratkan tempat bercocok tanam. Jadi di sini sekolah tempat bercocok tanam sehingga guru itu sejujurnya berusaha untuk menjaga murid-muridnya. Jadi menjaga muridnya, kemudian sekolahnya bagaimana biar menyenangkan, kemudian aman, nyaman bagi murid-muridnya, sehingga karakter anak itu tumbuh dengan baik. Selanjutnya, nah, budaya positif. Budaya itu adalah merupakan kebiasaan, perilaku, perbuatan, sikap yang kita lakukan. Positifnya itu berasal dari keyakinan diri kita sendiri, yang berasal dari motivasi diri sendiri, tidak karena hukuman, tidak karena ancaman maupun penghargaan dari orang lain. Jadi kita lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu berasal dari diri kita sendiri. Lanjut, Bapak Ibu, setujukah dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju membagikan? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju membagikan? Oke, pertanyaan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Benarkah? Atau memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Benar. Awalnya saya juga berpikir seperti itu. Monggo Pak Sarji. Awalnya saya juga berpikir seperti itu. Oh, ternyata hukuman itu dalam disiplinkan anak, penghargaan itu dapat memotivasi anak. Tapi ternyata itu adalah paradigma yang lama, Bapak Ibu. Oke, coba nanti kita akan bahas bersama-sama di sini. Monggo. Oke, topik dalam budaya positif ini banyak sekali yang saya sampaikan, yang akan saya sampaikan, yaitu perubahan paradigma, disiplin positif, teori motivasi hukuman, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Coba seandainya Bapak Ibu mempunyai barang yang berharga, kemudian Bapak Ibu letakkan di tangan dengan sekuat tenaga, mengepalkan tangan Bapak Ibu. Kemudian teman sejawat atau rekan sebelahnya berusaha untuk membuka tangan ini. Apa yang terjadi? Monggo Bapak Ibu. Monggo Bu Wiwi. Monggo dari depan. Baik, saya lanjutkan. Jadi mengepal tangan ini apa yang terjadi Bapak Ibu? Dengan bujuk rayu, dengan hukuman, ancaman atau apapun, kalau Bapak Ibu punya barang berharga yang ingin Bapak Ibu perjuangkan, ingin Ibu Bapak Ibu lindungi, kemudian teman Bapak Ibu ingin meregangkan tangan Bapak Ibu, apakah bisa? Tidak. Berarti yang mengontrol itu siapa? Orang lain apa diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Begitu pula perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh murid kita, itu yang mengontrol adalah mereka sendiri. Kita sebagai guru tidak bisa mengontrol dia. Jadi itu adalah dari dalam dia sendiri. Oke, lanjut. Ikuti tulisannya.
stimulus respon ke teori kontrol, bahwa salah satu saja ya, ini orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dulu stimulus responnya seperti itu, tapi sekarang teori kontrol menyatakan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol diri Anda, tapi Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kalau dulu teori stimulus responnya, kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain itu juga punya kemauan sendiri. Seperti itu. Lanjut dulu. Lanjut. Oke. Disiplin positif. Disiplin dalam bahasa Latin artinya belajar. Jadi disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Misalnya disiplin waktu, berarti kita itu menghargai waktu, bukan karena orang lain, tapi karena keyakinan kita sendiri menghargai diri kita sendiri. Seperti itu. Lanjut dulu. Jadi tujuan disiplin positif itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya dia memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam diri sendiri sehingga berperilaku yang baik. Ini terjadi pada murid kita. Jadi kalau murid kita itu memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri, motivasi yang berasal dari dalam diri, sehingga perilakunya juga akan baik, tidak karena ancaman, tidak karena tekanan, tidak dari orang lain, tapi dalam diri sendiri. Oke. Berikutnya adalah tentang nilai-nilai kebajikan universal yang kita kenal sekarang, yaitu tentang profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya itu terdapat nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi diharapkan murid-murid kita itu mempunyai karakter yang baik, nilai-nilai kebajikan yang baik, yang seperti yang ada pada profil pelajar Pancasila tersebut. Lanjut. Oke. Ada istilah teori motivasi perilaku manusia. Ada perilaku manusia itu yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin ada murid kita yang seperti itu, Bapak Ibu. Karena menghindari hukuman, saya akan, misalnya kalau kita tidak mengerjakan PR, nanti nilai kita berkurang atau nanti dimarahi gurunya. Nah, itu berarti motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mungkin murid akan bertanya seperti itu. Kemudian teori motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi untuk mendapatkan imbalan dia motivasinya juga motivasi eksternal, motivasi dari luar. Yang ketiga, teori motivasi yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan jadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, seperti itu. Jadi ini adalah motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Jadi diharapkan disiplin positif itu terbentuk dari dalam diri sendiri, dari motivasi internal, dia menghargai dirinya sendiri. Lanjut. Nih, berarti Hajar Dewantara, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ya dari diri sendiri. Oke, lanjut. Hukuman, lanjut Bu, bisa lanjut. Aduh, kecil-kecil. Hukuman, apakah hukuman itu baik, Bapak Ibu? Hukuman itu baik, kenapa bukan? Tidak baik ya hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakiti, sesuatu yang menyakiti. Mungkin misalnya kalau fisik menyakiti
menyakiti fisik, ada juga menyakiti psikologis. Misalnya kita mempermalukan anak di depan, mempermalukan anak satu orang di depan banyak temannya. Itu juga merupakan hukuman, tapi hukuman secara psikis malah lebih parah seperti itu ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi kalau kita menggunakan restitusi itu merupakan pilihan, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Dia tidak terasa tersakiti. Begitu. Nanti saya jelaskan mengenai restitusi. Lanjut Bu. Nih, menurut Alfie Kohn mengumpulkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Artinya bahwa sebenarnya hukuman yang kita berikan maupun penghargaan yang kita berikan itu bukan merupakan pembelajaran yang baik. Karena apa? Karena berasal dari luar, dari eksternal, bukan dari dalam diri sendiri. Itu lanjut Bu. Penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam waktu jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Jadi misalnya murid, kalau tidak ada penghargaannya saya tidak mau, gitu. Kalau tidak ada pialanya saya tidak mau ikut, mungkin akan seperti itu, ya. Oke, lanjut Bu. Penghargaan tidak efektif. Ya, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan maka dia tidak akan berhasil. Kenapa? Kalau penghargaannya itu hilang, penghargaannya itu tidak diberikan, maka dia tidak diet lagi, ya kan? Akhirnya gemuk lagi seperti itu. Ya, jadi penghargaan itu tidak efektif. Ini misalnya, ya. Ya, lanjut Bu. Penghargaan merusak hubungan. Jadi ini dimisalkan, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Mungkin ada yang seperti itu, ya. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Wah, jadi nanti saya dapat penghargaan, maka akan saya lakukan. Nah, itu tidak baik ya. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ini membunuh potensi anak yang lain, ya. Maka penghargaan itu sebenarnya merusak hubungan. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Seperti itu. Penghargaan dan hukuman dengan yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Biasanya seperti itu. Biasanya ranking 1 ingin mendapatkan ranking 1, terus ketika dia mendapatkan ranking 2 atau ranking 3, maka dia akan kecewa, ya. Lanjut. Sekarang restitusi. Saya juga pertama kali mengenal istilah restitusi ini baru saja, ya. Yang saya tahu itu ada hukuman, penghargaan, konsekuensi itu saya tahu. Nah, restitusi ini apa yang baru saya tahu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tidak langsung dihukum, tetapi bagaimanakah prosesnya agar murid itu memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak membebani dia, tidak mempermalukan dia, seperti itu. Lanjut Bu. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Jadi dia sendiri yang belajar dari kesalahan. Dia mempertanggungjawabkan kesalahannya.
kemudian memperbaiki hukuman, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, kemudian cara yang paling baik, fokus pada solusi. Nanti bagaimana strateginya ada di segitiga restitusi. Lanjut Bu. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan dari sini apa saya lanjutkan? Lanjut ya. Keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Mengapa toh kita tidak peraturan saja, peraturan kelas, tapi biasanya peraturan itu sifatnya memaksa, ya. Kalau keyakinan kelas itu berarti berasal dari diri sendiri, seperti itu. Jadi misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa peraturan memakai helm saat kendaraan? Mengapa? Nah, kalau dia tidak yakin itu untuk keselamatannya, maka dia tidak akan melakukannya, seperti itu. Terus, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kalau kita tidak meyakininya, ya, nyapu, nggak pakai masker dan sebagainya. Kalau kita tidak meyakini itu adalah untuk kesehatannya, keyakinan kita adalah untuk kesehatan, maka tidak dilakukan peraturan itu. Jadi tidak yakin pada diri sendiri. Setelah lanjut Bu. Oke, ini keyakinan kelas yang saya buat di 7A. Jadi Bapak Ibu wali kelas atau guru mapel boleh membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kesepakatan kelas, ya. Jadi peraturan-peraturan di kelas itu kita buat kesepakatan yang kita yakini bersama. Jadi caranya seperti ini Bapak Ibu. Saya di kelas, anak-anak saya beri apa itu apa namanya, kertas catatan gitu. Kemudian saya berikan ke anak, dan anak itu saya suruh, kamu pingin apa toh? Kelas ini kamu pingin peraturannya seperti apa toh kelas ini? Kamu ini peraturannya pingin apa? Pingin seperti apa kelas ini? Silahkan ditulis di situ, satu kertas, satu peraturan, itu. Setelah semuanya menulis, kemudian ditempelkan ke papan tulis. Kemudian anak sendiri memisahkan mana tuh yang misalnya piket tepat waktu atau menjaga kebersihan, itu dijadikan satu, berarti menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Jadi dikelompokkan, akhirnya dapatlah 4 keyakinan kelas. Kenapa istilahnya tidak peraturan, seperti itu. Jadi kembali lagi, kalau peraturan itu sifatnya memaksa, tetapi kalau keyakinan itu berarti berasal dari dalam diri sendiri. Saya dapatkan di kelas 7A itu adalah disiplin waktu, kemudian menjaga kebersihan kelas, tertib di kelas, kemudian saling menghargai dan menghormati. Jadi seperti itu. Jadi misalnya ada tidak boleh membuli atau tidak boleh mengejek temannya, berarti itu dia masuk ke saling menghormati dan saling menghargai. Itu, ya. Jadi diharapkan per kelas itu mempunyai keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ada keyakinan kelas, diharapkan anak-anak itu tidak akan melanggar keyakinan kelas tersebut. Oke, peraturan dan keyakinan kelas. Misalnya kalau peraturannya selalu kembalikan buku di tempatnya, berarti keyakinannya adalah tanggung jawab. Jadi keyakinan itu sama dengan karakter. Karakter apa tuh yang diharapkan, seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Jadi keyakinan kelas ini menggunakan kata-kata yang positif. Misalnya dilarang itu kan seperti negatif ya. Kemudian kalau keyakinan kelas positifnya menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya apa yang didapat, yaitu kesehatan. Gunakan masker, juga kesehatan. Seperti itu. Lanjut.
Jadi peraturan kelas itu akan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dibentuk akan membentuk lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif adalah lingkungan yang nyaman, aman bagi murid, sehingga murid itu merasa nyaman, aman di kelas, sehingga pembelajaran dapat lebih efektif, tidak tertekan, ini Bapak Ibu. Kemudian lingkungan positif akan menjadi budaya yang positif. Jadi kita kalau berkolaborasi, semua warga sekolah akan menjadi budaya yang positif. Lanjut. Bagus sekali. Kebutuhan dasar manusia sekarang. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, bertahan hidup, penguasaan, kebebasan. Jadi misalnya kalau ada murid ya Bapak Ibu, murid yang tertidur, murid yang tidur di kelas, itu kita tanya, dia butuhnya apa? Sebenarnya dia itu memerlukan kebutuhan apa? Kita harus melihat dari sana juga Bapak Ibu. Mungkin dia belum sarapan, mungkin dia sakit dan sebagainya. Kita tidak harus langsung, hei bangun, kerjakan ini, jangan seperti itu. Oke Bapak Ibu, misalnya kenapa kamu kok tidur terus sakit kok? Bagaimana? Kita tanya dulu kebutuhannya itu apa. Kemudian lanjut Bu. Nih 5 posisi kontrol. Aduh, saya kecil-kecil nih. 5 posisi kontrol di mana ada penghukum. Bapak Ibu, ada guru itu penghukum, kemudian pembuat orang bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Mana yang paling baik kira-kira Bapak Ibu? Sebagai teman kah? Atau sebagai manajer kah? Oke. Oke, misalnya kalau sebagai penghukum, guru, nah ini ya, oke, penghukum. Kalau biasanya guru berkata gini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah itu dia sebagai penghukum. Maka anak bagaimana? Ke bawah Bu, ke atas. Sampai Nggak bisa ya? Ke atas. Membuat orang merasa bersalah. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu, seperti itu. Kalau di posisi penghukum sebaiknya jangan dilakukan Bapak Ibu. Itu posisi yang paling bawah, paling menakutkan bagi anak. Kalau pemantau, apa peraturannya? Ini sudah jam berapa gitu. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang kamu kerjakan, bagaimana cara memperbaikinya gitu. Coba ke bawah Bu Om. Tidak bisa. Murid berkata itu Bu Om, dampak dari murid. Nah, kalau posisi penghukum, murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, biasanya juga menghukum. Biasanya kan gitu murid ya. Nah, akhirnya apa dampak pada murid? Mengulangi kesalahannya lagi. Biasanya biasa itu Bapak Ibu guru penghukum, biasa itu. Kemudian kalau sebagai teman, maafkan saya mungkin. Akhirnya dampak pada anak merendah, rasa rendah diri. Kemudian kalau dia sebagai pemantau, apa ini? Sebagai apa ini? Bukan. Sebagai pemantau, oke. Berapa banyak berulang, gitu ya. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau pemantau, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ya, Pak Manajer, manajer ya. Kemudian kalau dampaknya pada siswa itu dia akan mengevaluasi diri, akan memperbaiki dirinya sendiri. Jadi
Jadi diharapkan Bapak Ibu guru itu posisinya sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Diharapkan seperti itu. Jadi anak itu tidak merasa tertekan, tapi kita membimbing dia untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, sehingga dia yakin pada dirinya sendiri. Lanjut Bu. Oke, misalnya saya kecewa sekali dengan kamu. Tuh, itu berarti membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak benar-benar melakukannya, itu pembohong. Ayolah lakukan demi ibu, bapak. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi ditanya anaknya. Oke. Udah Bu, lanjut. Nih, segitiga restitusi. Jadi bagaimanakah strategi? Ada 3 strategi dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi di sini anak itu tidak dibuat merasa bersalah seperti itu, tidak, tapi distabilkan. Ditanya, setiap orang pasti punya kesalahan, ibu juga punya kesalahan. Kira-kira kesalahanmu apa ya? Begitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, misalnya seperti itu. Jadi anak itu tidak merasa tertekan. Jadi dia mau cerita, coba ceritakan ke ibu apa yang kesalahanmu, apa yang kamu lakukan, seperti itu. Kemudian berikutnya validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, misalnya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu yakini? Kesepakatan apa yang telah kamu yakini? Seperti itu. Jadi ini pernah saya terapkan di demonstrasi kontekstual, ya. Jadi anak itu melakukan kesalahan, kemudian saya menggunakan strategi segitiga restitusi ini. Jadi dampaknya bagi anak itu tidak akan merasa tertekan, tidak merasa sakit hati, tapi dia akan merasa nyaman. Sehingga diharapkan adanya lingkungan yang positif, seperti itu. Baik, habis? Oke, terima kasih. Monggo, ada pertanyaan? Bapak Ibu, silakan. Oke, Bu Lasri, monggo bertanya. Sebagai seorang guru yang berpihak pada anak, posisi kontrol apa yang sebaiknya diterapkan? Oke. Kita sebagai guru itu seharusnya berpihak pada anak. Jadi kita tuh hanya sebagai among, hanya sebagai pamong, hanya sebagai penuntun, okay? Dalam filosofi yang Dewantara juga, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tupuri handa yani. Jadi di depan kita itu memberikan contoh, di tengah kita memberikan motivasi, di belakang kita juga memberikan motivasi, dorongan, ya, agar dia lebih baik. Nah, di sini posisi kontrol apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru? Ini kembali lagi tadi ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum, merasa bersalah, kemudian apa? Pemantau, teman, dan manajer. Jadi sebaiknya kita posisi sebagai guru, sebaiknya posisi kita adalah sebagai manajer, seperti itu. Jadi kita tidak membuat mereka bersalah, tapi mereka yakini apa yang menjadi kesalahannya, kemudian dia memperbaiki dirinya. Jadi kita yang membimbing mereka untuk memperbaiki kesalahannya, seperti itu. Ibu, baik. Monggo, siapa lagi yang mau bertanya? Monggo Bu Umi. Bagaimana kalau ada murid yang melanggar keyakinan kelasnya? Oke. Terima kasih Bu Umi. Jadi pertanyaan dari Bu Umi adalah bagaimana kalau ada murid yang melanggar keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas tadi adalah peraturan yang sudah disepakati bersama, ya. Jadi peraturan yang sudah disepakati bersama sudah
diyakini bersama. Jadi bagaimana kalau melanggar? Maka kita menggunakan strategi segitiga restitusi tadi Bu. Jadi tidak langsung dihukum, tidak langsung dimarahi dan sebagainya, tapi kita menggunakan segitiga restitusi. Coba Bu O, segitiga restitusi. Itu. Jadi segitiga restitusi, kita menggunakan segitiga restitusi ini Bu dengan beberapa tahapan. Jadi anak itu kita panggil di luar ruangan ya, misalkan nanti setelah sekolah menemui ibu dulu, atau kita silakan ke ruang guru seperti itu. Jadi kita panggil sendiri sehingga dia tidak dipermalukan oleh temannya. Ini dipanggil sendiri, kemudian kita tanya mulai tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Misalnya semua orang punya kesalahan, ibu juga punya kesalahan, coba ceritakan atau apa yang kamu rasakan seperti itu, apa kesalahanmu dan sebagainya. Kemudian tahap kedua adalah validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi misalnya dia itu gini, ada kasus seperti murid itu main lempar-lemparan di kantin, akhirnya tidak sengaja ada bapak ibu guru yang lewat atau bapak guru yang lewat lah, terlempar, kue itu terlempar kena bapak guru misalnya ya, terlempar misalnya Pak Nyoman ketika di kantin ya lewat, ada anak yang lempar-lemparan jajan atau lempar-lemparan kertas lah apa di kelas atau di kantin tersebut, kemudian kena Pak Nyoman. Nah dia itu bersalah Bu? Sebenarnya bersalah ya, iya, tapi dia harus kita stabilkan dulu, kemudian validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin kebutuhannya dia adalah kesenangan, dia ingin senang-senang dengan temannya, tapi apakah caranya seperti itu? Gitu. Jadi kita tanya baik-baik ya. Adakah cara yang lebih efektif selain kamu lempar-lemparan kertas atau lempar-lemparan jajan seperti itu? Jadi dia yang menjawab sendiri, dia yang mempertanggungjawabkan kesalahannya sendiri, sehingga timbul ya keyakinan dalam dirinya sendiri seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan ini, kamu tahu enggak kesepakatan kelas atau apa yang sudah kamu yakini, saling menghormati dan menghargai misalnya. Jadi oh ya saya tahu kalau saling menghargai dan menghormati seperti itu. Oke, terima kasih Bu Umi. Ada pertanyaan lain? Monggo Bu Ana. Ini permasalahan global yang ada di sekolah kita, dari kelas 7 sampai kelas 9 yang saya lihat itu siswa atau banyak siswa dengan mencoret-coret bangku. Itu mungkin permasalahannya mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 pun juga masih ada yang seperti itu. Dan saya sendiri sudah memberitahukan kepada Bu kemarin, jadi bisa untuk mengatasinya bagaimana, dan Bu Lastri sendiri sudah menyanggupi kalau mau dicek ulang. Nah, permasalahannya setelah cek ulang ini nanti anak-anak agar tidak kembali mengulangi kesukaannya mencoret-coret, mungkin nanti Ibu Anita bisa menganalisa dengan segitiga restitusi tersebut. Kita ambil langkah-langkah seperti apa biar semua serentak, semua guru mungkin atau semua kelas kita memiliki solusi yang baik atau kesepakatan bersama kelas tersebut agar sedikit mungkin kebiasaan mencoret-coret bangku itu bisa hilang. Ya, terima kasih Bu Ana atas pertanyaannya. Tadi Bu Ana adalah coret-coret bangku, mulai dari kelas 7 atau kelas 9 itu kebiasaan yang buruk yaitu mencoret-coret bangku. Jadi di sini mungkin solusinya yang pertama
adalah membuat keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas. Misalnya keyakinan kelas itu adalah peraturannya adalah tidak mencoret-coret bangku. Akhirnya muncullah keyakinan kelas menjaga kebersihan kelas. Di antaranya adalah tidak coret-coret bangku, seperti itu. Jadi diharapkan semua murid di sana mempercayai, meyakini yang sudah dibuat, yaitu keyakinan kelas tersebut. Kemudian kita sebagai guru, sebagai warga sekolah, kita berkolaborasi bersama-sama, tidak hanya guru saja, tetapi juga murid. Ya, semua orang, semua warga sekolah, tidak hanya guru saja. Jadi ya murid, ya guru, ya karyawan, bapak kepala sekolah dan yang itu bersama-sama berkolaborasi untuk membangun budaya positif ini, membangun lingkungan yang positif ini. Jadi kalau ada yang coret-coret bangku misalnya, kan tidak semuanya, mungkin hanya satu orang, maka kita panggil dia, kemudian kita melakukan segitiga restitusi dan sebagainya. Ya Bu, jadi kita harus lebih membuat keyakinan kelas itu lebih nyata ya. Jadi kita wujudkan bersama-sama melalui kolaborasi bersama. Jadi kita tidak bisa misalnya hanya saya sendiri yang melakukannya atau guru BK sendiri yang melakukannya, tidak, tapi semuanya. Jadi semuanya harus sepakat, semuanya harus mewujudkannya, harus berkolaborasi bersama untuk mewujudkan budaya positif tersebut. Bagaimana Bu Ana, sampun kita coba bersama-sama Bu Ana ya. Semoga berhasil seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Coba Bapak. Berarti di semua kelas harus dicoba. Semua kelas harus mencoba. Diharapkan mencoba Bapak Ibu, membuat keyakinan kelas. Ya, jadi diharapkan membuat keyakinan kelas, kemudian ditempel dan ditandatangani bersama. Jadi ditandatangani bersama seluruh siswa. Jadi artinya kalau ditandatangani berarti dia setuju dengan itu dan meyakininya dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, seperti itu. Terima kasih. Sampun ada pertanyaan lagi? Sampun? Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya di sini dalam kita sharing budaya positif. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi bersama mewujudkan lingkungan yang positif demi anak didik kita. Semoga budaya positif tetap membudaya di sekolah kita sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.